Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan baik ya. Perkenalkan, nama saya Nur Arum, NIM 2619104, dan saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Syami, NIM 2619039, Permadi Pramunita, NIM 2619066, Fitria Ana Fadila NIM 2619097 dan Putri Febrianti NIM 2619120. Nah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang persamaan diferensial Bernoulli. Untuk konsep sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Fitria Ana Fadila. Nah, untuk contoh pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan untuk contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Putri Febrianti. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep persamaan diferensial Bernoulli. Saya akan menjelaskan mengenai konsep. Nah, untuk rumusnya itu adalah dy per dx ditambah p xy sama dengan q xy pangkat n, di mana n adalah bilangan real, n tidak sama dengan 0 dan n tidak sama dengan 1. Misalnya 2x min 3 dy per dx sama dengan y pangkat 4 e pangkat 3x. Y adsen sama dengan x pangkat 4 y pangkat 3 dikurangi xy. Bagaimana solusinya? Yang pertama adalah mereduksikannya menjadi PD linear. Yang kedua dengan cara mensubstitusikan z sama dengan y pangkat 1 min n. Dan yang ketiga menggunakan solusi PD linear. Baik, saya Nur Arum akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut ini. 2y min 3 kali dy per dx sama dengan y pangkat 4 kali e pangkat 3x. Yang pertama kita lakukan adalah mencari tahu persamaan ini termasuk persamaan diferensial Bernoulli atau bukan. Nah, kita tulis terlebih dahulu persamaannya, kemudian kita bagi dengan min 3. Kenapa dibagi dengan min 3? Karena untuk menyederhanakan bentuk dari persamaan ini. Sehingga diperoleh dy per dx min 2y per 3 sama dengan e pangkat 3x kali y pangkat 4 per min 3. Sehingga benar ya bahwa persamaan ini termasuk persamaan diferensial Bernoulli. Kenapa demikian? Karena telah memenuhi bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli. Kemudian kita ke tahap solusi ya. Yang pertama, kita mencari nilai Z. Nilai Z bisa kita cari dengan Y pangkat 1 min N. Nilai N-nya berapa? Nilai N-nya ternyata 4. Sesuaikan dengan rumus ya. Kemudian kita substitusikan sehingga nilai Z-nya adalah Y pangkat min 3. Setelah itu kita turunkan terhadap dx. Masih ingat kan konsep dari turunan? Ya benar, konsep dari turunan adalah an kali x pangkat n-1. Pangkat kita taruh ke depan dikali dengan konstanta, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Setelah itu kita bisa ke langkah 2, yaitu dengan mereduksi ke dalam persamaan diferensial linear. Kita tulis dulu persamaannya, kemudian kita kalikan dengan min 3 y pangkat min 4. Setelah itu diperoleh seperti ini. Setelah kita amati, ada beberapa angka yang habis nilainya, sehingga bisa kita coret ya. 3 dengan min 3, min 3 dengan min 3, y pangkat 4 dengan y pangkat min 4. Sehingga diperoleh
dz per dx plus 2y pangkat min 3 sama dengan e pangkat 3x. Persamaan ini ternyata belum tereduksi ke dalam persamaan diferensial linier, karena masih terdapat variabel yang berbeda, yaitu z dan y. Kita samakan terlebih dahulu, karena di awal z sama dengan y pangkat min 3, maka kita bisa tulis dz per dx plus 2z sama dengan e pangkat 3x. Dan persamaan ini sudah tereduksi penuh ke dalam persamaan diferensial linier, karena sudah memenuhi bentuk dari persamaan diferensial linier. Oke, kita langkah ke-3. Solusi persamaan diferensial linier. Fi sama dengan e pangkat integral px kali dx. Nilai px-nya berapa? Ternyata nilai px-nya adalah 2. Kita substitusikan, sehingga nilai fi adalah e pangkat 2x. Setelah itu, nilai dari fi dan nilai dari qx kita substitusikan ke dalam rumus ini, sehingga diperoleh z kali e pangkat 2x sama dengan integral kali e pangkat 2x kali e pangkat 3x kali dx. Karena perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan, sehingga diperoleh z kali e pangkat 2x sama dengan integral e pangkat 5x kali dx. Kita cari terlebih dahulu integral dari e pangkat 5x kali dx. Kita misalkan u sama dengan 5x, jadi du per dx sama dengan 5. Integral e pangkat u kali dx. Kita substitusikan nilai dari u dan nilai dari dx-nya, sehingga diperoleh integral e pangkat 5x kali du per 5. Kita taruh 1/5 ke depan, sehingga 1/5 integral e pangkat u kali du. Integral e pangkat u kali du berapa? Ternyata integralnya adalah e pangkat u plus c, sehingga diperoleh 1/5 kali e pangkat 5x plus c. Kemudian nilai dari integral ini kita substitusikan, sehingga diperoleh z kali e pangkat 2x sama dengan 1/5 kali e pangkat 5x plus c. Kita pindah ruaskan e pangkat 2x, sehingga menjadi z sama dengan 1/5 kali e pangkat 5x plus c per e pangkat 2x. Oke, bisa ditulis seperti ini ya. Z sama dengan 1/5 e pangkat 5x per e pangkat 2x plus c per e pangkat 2x. Karena pembagian, maka pangkatnya bisa kita kurangi, sehingga diperoleh z sama dengan 1/5 e pangkat 3x plus c kali e pangkat min 2x. Tadinya pembagian, kita ubah ke dalam perkalian, sehingga pangkatnya menjadi negatif ya. Persamaan yang diperoleh tadi masih dalam bentuk z, sehingga kita perlu ubah ke dalam bentuk y. Karena tadi nilai z itu sama dengan y pangkat min 3, kita substitusikan saja, sehingga y pangkat min 3 sama dengan 1/5 e pangkat 3x plus c kali e pangkat min 2x. Atau juga bisa ditulis seperti ini. Nah, kemudian y pangkat min 3 kita pindah ruaskan, sehingga menjadi y pangkat 3 sama dengan 1/1/5 e pangkat 3x plus c kali e pangkat min 2x. Untuk menghilangkan pangkat 3, kita akarkan ruas kanan, sehingga y sama dengan akar 3 dari 1/1/5 e pangkat 3x plus c kali e pangkat min 2x.
Jadi, kesimpulannya adalah persamaan diferensial Bernoulli dari 2y min 3 dy per dx sama dengan y pangkat 4 kali e pangkat 3x adalah y sama dengan akar 3 dari 1 per 1/5 e pangkat 3x plus c kali e pangkat min 2x. Contoh soal yang kedua. Misalnya, ada persamaan diferensial, yaitu y aksen sama dengan x pangkat 4 y pangkat 2 min xy. Kemudian, kita tentukan terlebih dahulu, apakah persamaan ini merupakan persamaan Bernoulli atau bukan. Y aksen sama dengan x pangkat 4 y pangkat 2 min xy. Y aksen kita ubah menjadi dy per dx. Sehingga diperoleh dy per dx sama dengan x pangkat 4 y pangkat 2 min xy. Sehingga dy per dx plus xy sama dengan x pangkat 4 y pangkat 2. Sehingga benar, persamaan ini merupakan persamaan diferensial Bernoulli dan terpenuhi bentuk umumnya. Selanjutnya kita masuk ke solusi. Yang pertama, kita mencari z dahulu, yaitu z sama dengan y pangkat 1 min n. Nilai n di sini adalah 2. Selanjutnya kita substitusikan, sehingga z sama dengan y pangkat 1 min 2. Sehingga z sama dengan y pangkat min 1. Kemudian kita turunkan terhadap dx, menjadi dz per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Langkah selanjutnya kita dapat mereduksikannya ke PD linier. dy per dx plus xy sama dengan x pangkat 4 y pangkat 2. Kita kalikan kedua ruas dengan min y pangkat min 2. Sehingga kita peroleh min y pangkat min 2 kali dy per dx plus xy kali min y pangkat min 2 sama dengan min y pangkat min 2 kali x pangkat 4 y pangkat 2. Kita hitung hasilnya, yaitu dz per dx min xy pangkat min 1 sama dengan min x pangkat 4. Selanjutnya kita ubah nilai y pangkat min 1 menjadi z. Jadi dz per dx min xz sama dengan min x pangkat 4. Nah, bentuk ini sudah tereduksi ke PD linier. Langkah selanjutnya yaitu solusi PD linier. Kita masuk ke rumus FI sama dengan E pangkat integral PX dx. Nilai PX di sini adalah 1. Kita substitusikan menjadi FI sama dengan E pangkat integral X dx. X diintegralkan terhadap dx menjadi FI sama dengan E pangkat setengah X kuadrat. Selanjutnya, kita substitusikan FI dan QX ke dalam persamaan berikut. Z kali FI sama dengan integral FI kali QX dx. Z kali E pangkat setengah X kuadrat sama dengan integral E pangkat setengah X kuadrat min 1 dx. Z kali E pangkat setengah X kuadrat sama dengan integral E pangkat setengah X kuadrat min integral 1 dx. Integral dari E pangkat setengah X kuadrat yaitu, kita permisalkan, U sama dengan setengah X kuadrat, dan du per dx sama dengan X. Integral E pangkat U dx. Kita substitusikan nilai U dan dx menjadi integral E pangkat setengah X kuadrat kali du per X. Sama dengan setengah integral E pangkat U du. Kita integralkan menjadi 1 per X E pangkat U plus C. Kita substitusikan nilai U menjadi 1 per X E pangkat setengah X kuadrat plus C.
Z kali E pangkat setengah X kuadrat sama dengan 1 per X E pangkat setengah X kuadrat plus C. Selanjutnya kita pindah E pangkat setengah X kuadrat ke ruas kanan, menjadi Z sama dengan 1 per X E pangkat setengah X kuadrat plus C per E pangkat setengah X kuadrat. Z sama dengan 1 per X E pangkat setengah X kuadrat per E pangkat setengah X kuadrat plus C per E pangkat setengah X kuadrat. Karena pembagian, maka pangkat dapat dikurangi menjadi Z sama dengan 1 per X plus C kali E pangkat min setengah X kuadrat. Z sama dengan 1 per X plus C kali E pangkat min setengah X kuadrat. Persamaan ini masih dalam bentuk Z. Kita perlu ubah ke dalam bentuk Y. Tadi kan nilai Z sama dengan Y pangkat min 1. Kita tinggal substitusikan saja menjadi Y pangkat min 1 sama dengan 1 per X plus C kali E pangkat min setengah X kuadrat. Menjadi 1 per Y sama dengan 1 per X plus C kali E pangkat min setengah X kuadrat. Kemudian kita pindah ruas menjadi Y sama dengan 1 per X plus C kali E pangkat min setengah X kuadrat. Jadi, kesimpulannya adalah PD Bernoulli dari persamaan Y aksen sama dengan X pangkat 4 Y pangkat 2 min XY adalah Y sama dengan 1 per X plus C kali E pangkat min setengah X kuadrat. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.